Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari Mentor Amatir. Yang kita berbagi ilmu. Saat ini saya akan membahas tentang bagaimana sih tips cara untuk mengatasi anxiety ketika anxiety itu datang ya. Nah, ini beberapa saya akan pembahasan. Semoga bermanfaat untuk yang nonton yang saat ini lagi anxiety-nya kumat. Yang pertama, tarik nafas secara perlahan, secara dalam-dalam ya. Biasanya itu untuk mempertenang pikiran kita ya, bahwa kita itu biasanya kan lebih dari sensasi sesak nafas. Kalau kita menghirup lebih plong ya, lebih otak kita lebih tenang itu ya, lama-lama juga akan meredah. Yang penting kita selanjutnya minum air putih hangat secara perlahan-lahan, secara sedikit. Mungkin bisa ditambah dengan madu sedikit atau gula juga nggak apa-apa. Itu termasuk tip untuk mengatasi anxiety ketika datang ya. Sebenarnya sih itu buat meredakan asam lambung ya, karena anxiety datang biasanya berawal dari asam lambungnya naik gitu kan, atau konsumsi salah ketika naik pasti kita berdebar, habis berdebar pasti kita cemas, lah baru kita berpikiran yang enggak ya. Itu termasuk saya yang dulu ketika saya anxiety datang, konsumsi air putih hangat, minum ya, alhamdulillah sih saat ini tip itu yang paling ampuh sih, bisa meredakan anxiety juga, itu lama-lama meredah gitu kan. Selanjutnya kita duduk dengan tegak gitu kan, tegak dan tenang. Yang penting kita mesugesti pikiran kita ya, bahwa nggak ada terjadi apa-apa, ini cuma sensasi, ini cuma kecemasan saja. Kita pernah sensasi itu datang hari-hari yang sebelumnya juga, kita nggak apa-apa itu. Kalau kita udah berpikiran itu, kita udah masuk ke otak, insya Allah ya kita akan cepat meredah gitu kan, lebih tenang gitu. Anxiety juga akan lama-lama hilang gitu. Selanjutnya mengkonsumsi permen karet ya, itu juga ya termasuk tip juga sih. Itu sebagian orang juga itu termasuk tenang gitu, ketika kita punya, kita merasa rileks, tenang gitu otaknya. Biasanya sih itu juga permen karet untuk meredakan asam lambung ya, karena asam lambung itu kan faktor lebih dominan gitu kan dari efek kecemasan itu kan. Selanjutnya melakukan kebiasaan yang kita suka gitu kan ya, seperti main game, aktivitas olahraga apa gitu kan. Yang penting kita ya mau nyapu atau bikin apa gitu yang sekiranya untuk pengalian otak kita biar kita nggak cemas gitu. Masalahnya kalau kita ketika cemas tidak melakukan apa-apa, hanya memikirkan aduh saya kenapa, saya pasti akan sulit atau lebih lama itu anxiety hilangnya ya. Mungkin jangka waktunya nyampe berjam-jam gitu kan. Nah, makanya ya yang suka aktivitas main game atau olahraga atau aktivitas apa untuk mempengaruhi otak kita ketika anxiety datang, itu bagus banget ya. Itu dulu saya juga pernah melakukan ya, alhamdulillah sih sampai sekarang juga masih bisa itu meredah gitu kan. Nah, selanjutnya mempersiapkan obat-obatan minyak kayu putih kayak fresh care atau obat asam lambung ya. Itu saya
Sampai sekarang pun saya masih menyimpan di dalam tas atau kantung ya, kayak fresh care, minyak kayu putih. Itu biasanya sih paling enak ya. Yang saya sering masih ya merek Proses sih, karena dia aromanya enak. Fresh care juga saya sering pakai. Saya minyak kayu putih juga bisa pakai. Semua saya pasti tidak luput jauh dari obat-obat itu, karena baunya bikin kita tenang otaknya ketika anxiety datang, kita menghirup, karena itu apa, baunya mengandung kayak fisioterapi gitu, biar ketika menghirup kita itu merasa tenang gitu. Itu juga salah satu meredakan anxiety, lebih cepat meredah gitu kan. Pokoknya begitu sih. Itu salah satu, jangan sampai lupa ya. Selanjutnya menelepon teman sependerita itu kan. Kalau ketika anxiety datang, saya sampai sekarang pun ya masih punya temen grup yang satu penderita gitu kan. Ketika saya nelepon, halo itu, aduh kenapa? Aduh saya kumat ya, ayo cerita, cerita apa. Yang penting kita itu secara otomatis akan membawa ketenangan gitu. Yang penting kamu ya eh, ceritanya jangan sama yang gak sependerita. Pasti kamu dibilang lebih atau apa sih. Oke lah, kalau misalkan nggak ada kuota atau telepon teman itu ya kita kumpul sama teman-teman, cuman ya seolah kita itu ngerasa tidak terjadi apa-apa, ngobrol-ngobrol aja gitu, walaupun kita ya secara apa sistematis kita akan memikirkan penyakit anxiety-nya itu ya, kita terkadang kurang connect ya, kurang suka ngelamun ngomong misal, begitulah. Tapi ya kalau kita gabung secara lama-lama ya akan terbiasa gitu, akan membawa ketenangan yang pada akhirnya kita lupa dengan sensasi anxiety-nya itu kan. Selanjutnya nonton YouTube, YouTube mentor tentang pencerahan, cara ya begini, cara tips tip cara ketika apa anxiety datang gimana caranya itu kan. Ya tergantung teman-teman anxiety gitu, kamu suka mentor ini apa mentor itu kan lebih pengalaman dia kan. Nah, dia lebih percaya, wah ini saya mentor ini kan, banyak yang anxiety gitu kan, mentor-mentor kayak Bang Erik, Bang Rohimat, Bang Yuki sebelum banyak, atau Dokter Andri itu kan. Ya dulu saya juga sering begitu, ketika anxiety datang ya nonton semua yang saya mentor-mentor suka, dia lebih tenang gitu kan. Yang selanjutnya dengerin musik, yang kita musik tenang gitu kan. Itu salah satu sih, salah satu untuk apa namanya, lebih meredakan anxiety. Ketika anxiety nyolek, udah saya dengerin musik yang saya suka, lagu-lagu yang suka. Ya sistematis kita kadang memikir lebih demi ini ke musiknya, jadi kelamaan anxiety terlupakan, jadi meredah gitu. eh Selanjutnya berdoa sesuai dengan percayaan gitu kan. Ya sesuai percayaan teman-teman gitu, kalau beragama Islam ya berdoa terus minta apa gitu, lama-lama beribadah itu kan. Memang sih kalau punya anxiety biasanya sih kalau lagi ibadah nih ya, untuk khusus beragama Islam gitu, kayak saya sholat juga kadang nyolek ketika lagi tenang, ini nyolek kayak gempa atau keliengan atau apa. Apalagi ketika sholat Jumat, aduh dulu saya paling belakang, karena ya berpikiran bahwa ketika sholat di belakang, ketika asyati kumat, secara otomatis saya berpikir bahwa saya langsung bisa pulang gitu dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ya
bisa sholat saf ke depan gitu kan. Ya gitu aja sih, yang penting mah semangat, tanpa menyerah bahwa penyakit itu, anxiety itu nggak berbahaya gitu kan. Penyakit ya memang penyakit terasa mau mati tapi nggak bikin mati gitu. Yang penting kita udah punya penyakit ini, ya kita periksa ke dokter, khususnya ya untuk penanganan ini ya ke dokter dalam gitu kan. Misalkan kita jalurnya ke pemikiran, ke anxiety ya ke psikiater, kita kasih resep gitu, kita cek setiap tubuh kita itu ada apa gitu. Kalau kira-kira dokter mengatakan oh ini enggak ada penyakit apapun, cuman psikosomatis anxiety, ya nggak apa-apa, udah berarti kita sebenarnya sehat, cuman ya dasar otak gitu kan. Dulu saya seperti itu, kita jajanan obat ya sering itu pokoknya. Makanya ya saya alhamdulillah bisa aktivitas lagi, udah lama bervakum di rumah dengan penyakit anxiety ya kan, kecemasan yang efek sampingnya sensasinya ke tubuh itu ya ada 1001 sensasi itu kan. Yang penting konsisten aja, jangan pantang menyerah gitu bahwa aduh ini penyakit berat ini, jangan berpikiran begitu. Saya juga penyakit anxiety disorder, sama dari seawalnya dari pola hidup berantakan, suka ngopi pagi-pagi, nggak pernah makan, rokok, yang lama-lama hantem ke lambung, jadi anxiety, asam lambung naik ke atas jadi anxiety, udah nyampe sekarang nempel terus. Tapi ya karena konsisten, ya yang lain bisa bangkit ya. Alhamdulillah saya sudah bisa bangkit kerja, walaupun ibaratnya nggak kayak seperti dulu gitu, ketika anxiety ya sering panic attack, sering pengennya ke rumah sakit itu. Tapi sekarang ketika nyolek ya ikuti langkah-langkah yang tadi saya bicarakan itu, alhamdulillah saya bisa bekerja lagi, saya hilang. Ntar ketika datang lagi begitu, ntar hilang, begitulah. Ya sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang punya anxiety, asam lambung. Ya kami hanya sekedar mengingatkan lah pengalaman hidup saya punya penyakit anxiety ya, yang sangat-sangat mengganggu aktivitas ya. Ya salam sehat jiwa, salam sehat tubuh. Ya dari kami mentor amatir yang perlu ya masih belajar lah. Ya semoga dijauhkan dengan segala penyakit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari salam mentor amatir.